Alhamdulillahilladzi adhaba anal khazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahil qail fi kitabihil ghaffar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Wa ba'du ayyuhal muslimun ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratil kiram jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas di mimbar yang sangat mulia ini, saya sebagai khotib di antara para khotib-khotib yang ada di dunia ini, hampir rata-rata jika berdiri saat mau menyampaikan khutbah akan selalu mengajak, menginstruksikan, menghimbau, mewasiatkan, usikum wa iyaya bitaqwallah. Menggelegar, mengumandangkan wasiat itu setiap para khotib. Aku wasiatkan kepada kalian, wahai jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas, untuk senantiasa bertakwa. Dan itu kemuliaan. Tidak ada yang mampu menggantikan kemuliaan itu kecuali takwa. Berpangkat tinggi setinggi apapun, no way, orang itu tidak ada jalan untuk menjadi mulia kalau tidak membawa takwa. Siapapun yang memiliki harta melimpah ruah, duitnya banyak, saking banyaknya saya menyebut duitnya banyak sekali, tambah lagi banyak sekali. Asetnya ada di mana-mana. Wow, sangat luar biasa. Rumahnya mewah, gede, fasilitas super lengkap, tidak hanya lengkap, super lengkap. Mau berenang, tinggal nyebur. Mobilnya mewah berjejer-jejer di garasi. Tinggal mau pilih yang mana.
Subhanallah, Maha Suci Allah. Kepanasan, tersedia lengkap, full AC, 24 jam non-stop. Mau mandi air hangat, ada water heater. Mau beli apa saja bisa. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Anugerah Allah, nikmat Allah. Walaupun tidak harus mirip seperti Nabi Sulaiman. Orang ini kaya raya. Di setiap kamar dan ruangan ada TV. Channelnya internasional lagi. Masya Allah. Punya pembantu, punya koki, punya security. Maklum, orangnya berduit. Internet sepuasnya, silakan. Melek mata, sudah ada makanan dan minuman di meja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Mudah-mudahan kalimat-kalimat yang saya sampaikan itu panjenengan tidak dilarang untuk memiliki itu. Tidak dilarang. Contoh banyak. Yang dilarang adalah jangan sampai kita tidak membawa seperti wasiat para khatib, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bawalah fasilitas apapun yang engkau miliki sebagai anugerah Allah, tapi jangan lupa basic dasarnya adalah orang itu harus disertai dengan takwa kepada Allah. Inilah akal dan hati yang sehat. Tidak salah ketika khatib selalu mengingatkan itu. Bapak dan saudara, hampir di mimbar yang sama sering saya sampaikan. Siapa yang tidak kenal dengan Adolf Mengele? Seorang yang kaya, paling kaya di Jerman. Dia tidak mengalami kebahagiaan. Mereka, saya menyebut bahwa mereka ini ternyata stres. Tidak bahagia. Dia tidak merasakan nyaman dengan fasilitas. Dia sebagai orang yang terkaya di Jerman, Adolf Mengele, ternyata dia menabrakkan badannya di kereta api. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Lalu mereka-mereka yang stres itu siapa saja? Presiden Brazil J. Vargas menembak jantungnya sendiri. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. J. Vargas menembak jantungnya sendiri. Dianggap pistol itu menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Karena apa? Orang ini, mereka ini basicnya sudah tidak lagi membesarkan Allah, membesarkan pistol, membesarkan harta, membesarkan pangkatnya. Dia lupa siapa yang memberikan itu. Bapak dan saudara, panjenengan saya boleh sedih, boleh takut, normal. Di dunia ini kalau orang tidak pernah sedih, orang tidak pernah takut, itu barangkali bukan manusia. Tapi jangan overacting, jangan berlebihan. Para muazin tadi juga baru dikumandangkan oleh muazin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya Allah yang besar. Kenapa membesarkan pistol? Kenapa membesarkan
harta. Kenapa membesarkan pangkat dan jabatan? Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Kenapa? Why? Ini khutbah Jumat, bukan ceramah umum. Harus simple. Harus jelas. Panjenengannya sedang duduk ini, alhamdulillah. Karena membesarkan Allah, lari-lari kecil. Fafirru ilallah. Surat Ad-Dariyat ayat 50. Maka wahai kalian, kata Allah, hamba-hambaku, larilah kalian kepada Allah. Pekerjaan yang telah kita geluti dari pagi sampai hari ini, sampai siang ini. Segeralah untuk lari kepada masjid-masjid. Di tempat ini kami tidak menggunakan masker. Jarak insya Allah aman. Dan hari ini alhamdulillah Pak pengurus takmir masjid kondisinya aman. Jangan besarkan pistol, jangan besarkan pangkat. Siapa yang besar? Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Orang bunuh diri lewat baygon, membesarkan baygon. Padahal ada di situ Allah. Dianggap dengan baygon itu paling besar, menyelesaikan masalah, tapi malah tambah masalah. Bahkan orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri adalah su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bapak dan saudara, saya lihat jenengan boleh sedih, boleh takut, tapi jangan overacting, jangan berlebihan. Bapak mau aman, saudara, adik-adik semua yang hadir mau aman, tidak pernah sedih, tidak pernah takut. Nanti kalau panjenengan insya Allah ditakdirkan oleh Allah kalau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Di surga nanti, tadi yang saya baca di awal khutbah, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Nanti panjenengan akan mengucapkan kepada Allah di surga itu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kami. Di surga ini alhamdulillah sudah hilang sedih sudah hilang. Mudah-mudahan nanti jenengan mengucapkan itu di surganya Allah. Alladzi ahalana darul muqamati min fadli. Di ayat 51 surat Ad-Dariyat tadi sangat indah. Itu kita saat di surga. Alhamdulillah Allah yang telah menyamankan, menempatkan saya di makom, di tempat surga ini. Dari karunia Engkau ya Allah, la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Yang telah kami hilang rasa letih, rasa capek sudah enggak ada. Di surga nanti jenengan enak, tinggal menuai enaknya. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, yang terakhir, jenengan, saya semua, dari Pak Presiden sampai Wakil Presiden, sampai level yang paling bawah, dari Pak RT, Bu RT, sudahlah, mari. Kalau kepingin kita tidak takut, tidak sedih, tapi sulit untuk menghindari itu, yang penting jangan berlebihan, takut normal, sedih normal, tapi jangan berlebihan. Apa resepnya, Bapak dan Saudara? Sehingga tidak sampai bunuh diri tadi. Tadi sudah saya baca di awal khutbah. Lihat itu di surat Al-Ahqaf, ayatnya ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak sampai satu baris. Surat Al-Ahqaf ayat 23. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya mereka ini siapa? Mudah-mudahan panjenengan jamaah Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan seluruh jamaah umat Islam di dunia ini disebut oleh ayat ini. Sesungguhnya mereka yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Jangan menuhankan pistol, jangan menuhankan harta, jangan menuhankan pangkat jabatan, jangan menuhankan ketampanan, kecantikan. Itu aksesoris yang sangat rendah. Tuhankan Allah. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Kita ucapkan begitu dengan hati yang ikhlas. Summastaqamu. Kemudian orang itu istiqomah. Biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tetap kita membesarkan Allah. Maka apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka sesungguhnya mereka tidak akan takut, walahum yahzanun, dan tidak sedih. Takut boleh, sedih boleh, tapi tidak berlebihan. Yang tidak sedih, tidak takut, di mana nanti Bapak Saudara? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Maka Bapak jangan menjual dunia ini dengan harga yang terlalu berlebihan. Mari, kalau jenengan bekerja, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadah, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Ini konsep supaya kita selamat. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, supaya semangat. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah besok kamu sudah mati. Nabi pernah memberi nasihat, if alma sita, berbuatlah sesukamu, fa innaka mayitun, karena sesungguhnya kamu nanti akan menjadi mayit. Bapak dan saudara, nanti khutbah kedua langsung kita berdoa. Di khutbah pertama ini jenengan saya berikan nutrisi supaya sehat. Ada 9 nutrisi makanan yang sangat sehat, menyehatkan kita supaya kita tidak sedih dan takut. Pertama, sering sakit itu obatnya gampang. Puasa. Tolong Bapak, hari ini juga ada puasa Muti. Ini hari ketiga puasa Bid, 3 hari berturut-turut. Jadi kalau nyenengan saya kepingin tidak gampang sakit, tidak sering sakit, puasa. Malah Zaidun Akbar pernah menyampaikan yang sangat viral itu, kalau kita kena penyakit diabetes, itu dianjurkan puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Itu usaha. Mudah-mudahan jenengan dihindarkan dari segala macam penyakit. Yang kedua, wajah gelap. Kita melihat ada orang kok wajahnya gelap. Tidak berseri-seri. Apa itu obatnya? Bangun tengah malam tahajud. Lalu kalau pagi hari sholat duha. Mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir ini dimudahkan untuk bisa sholat tahajud dan sholat duha. Lalu yang ketiga, hati sempit, sesak, sempit. Apa obatnya? Kebetulan di mimbar ini tidak ada Al-Quran. Tadi saya juga nggak sempat bawa Quran di kanan kirinya. Bacalah Quran. Hati sedang sempit, hati sedang sumpek,
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan aku turunkan Quran ma huwa shifa', itu sebagai obat. Beberapa hari yang lalu Agim, alhamdulillah, Al-Ikhlas dapat rezeki itu, Pak Mukhlis, alhamdulillah. Beliau ini adalah ahli manajemen kolbu. Nasihatnya ringan tapi menyentuh. Datang di sini. Beliau konon baru itu dia mulai mengawali untuk ceramah. Subhanallah, di tempat ini, di Al-Ikhlas, Bada Isa. Datang di sini. Subhanallah. Quran Bapak, ambil itu. Ambil, jangan diambil saja, baca. Enggak ngerti artinya, enggak apa-apa. Oh, enggak ngerti kok dipaksa ngerti. Baca itu Bapak. Insya Allah itu obat. Lalu yang keempat, sulit bahagia. Sehari-hari kok kita ini sulit bahagia. Apa obatnya? Tolong Bapak jangan lupa. Sholat tepat waktu. Kalau jenengan saya kok hampir setiap hari sulit bahagia, kok enggak gampang ya kita ini bahagia. Oh, jangan-jangan sholat kita tidak tepat waktu. Tolong lakukan itu. Saya teruskan. Emosi melulu. Ini yang kelima. Bapak, saya, jenengan, bisa nggak emosi? Bisa dong, wong kita manusia. Tapi kan tidak harus terlalu emosi. Setiap hari emosi. Dan itu tidak mungkin. Saya doakan jenengan, bolehlah emosi pada tempatnya. Apa resepnya? Mengambil air wudhu, banyak-banyak istighfar. Itu untuk menghilangkan emosi yang terus menerus. Lalu yang keenam, gelisah. Apa obatnya gelisah? Masya Allah, banyak-banyak doa. Jadi kalau jenengan saya ini gelisah Pak, kan punya doa-doa, terus banyak-banyak doa. Yang kedua apa? Olahraga. Ini kan jarang disampaikan. Jadi jangan dianggap bahwa olahraga itu bisa menyembuhkan gelisah. Rasulullah itu Bapak kalau jalan dari mana itu? Mekah Medina. Jalan kaki. Subhanallah. Dan Rasulullah itu jarang gelisah. Kenapa? Memang Rasulullah itu senang jalan kaki. Dari Mekah Medina. Dengan siapa? Abu Bakar. Sehat. Jadi jenengan kalau bisa tolonglah dalam kegiatan sehari-hari jangan lupa untuk berolahraga. Lalu yang ketujuh, hati tertekan. Pernah nggak panjenengan tertekan? Saya pernah, jenengan pernah. Apa obatnya? Kata Rasulullah, kul la haula wala quwata illa billah. Di persoalan takmir Al-Ikhlas atau di persoalan manapun di mana kita menghadapi persoalan, setelah mentok ucapkan, setelah usaha, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Negeri ini punya masalah pasti, tapi kalau sudah masalahnya mentok, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Lalu yang kedelapan, agak banyak sampai 9, nanti khutbah kedua langsung berdoa. Yang kedelapan ini Bapak dan Saudara, hidup tidak berkah. Mengapa jenengan saya kok hidupnya nggak berkah? Kalau berkah nggak dapat, tapi berkat dapat. Atau berkah dapat, atau berkah dapat, berkat nggak dapat. Kalau bisa dapat berkah, dapat berkat. Bagaimana supaya menghindari kita selalu dapat keberkahan dalam hidup? Ini yang ke-8.
Apa konsepnya? Kata Rasulullah, dinyatakan di dalam nasihatnya, salasun, 3 hal, la takun fi baitihi illa naza'at al barakah. 3 perkara kalau ini dilakukan, maka orang itu akan dihilangkan, akan dihapus keberkahannya oleh Allah. Apa yang pertama? As-saraf. As-saraf itu bahasa kita adalah boros, Pak. Jadi kalau jenengan kepingin dapat berkah di rumah kita, kata Nabi ada 3, yaitu jangan boros. Kalau untuk kepentingan Masjid Al-Ikhlas tadi diumumkan oleh takmir kita, Ustadz muda kita, subhanallah, beliau sangat semangat sekali, Pak Aldi. Mudah-mudahan beliau terus bisa meneruskan perjuangan kita semua, anak-anak cucu kita semuanya. Di mana tadi ada yang nyumbang ini dan itu. Insya Allah itu bukan boros, tapi itu kebaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, jangan harap di rumah itu akan ada keberkahan, kata Rasulullah. Kalau kepingin dapat keberkahan, jangan az-zina, jangan melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik. Kita doakan mudah-mudahan anak cucu keturunan kita, Pak, terhindar dari zina itu. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, ini juga tidak kalah penting, al-khiyanah. Jangan harap, kata Nabi, rumah itu akan mendapatkan keberkahan kalau orang itu berkhianat. Bapak, sekarang ini gampang ya orang melakukan khianat, terutama khianat kepada rakyat. Mohon maaf, ketika waktu ingin mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, Masya Allah, mereka butuh dengan umat. Begitu dapat kemenangan, dipinggirkan, lupa. Itu namanya apa, Pak? Berkhianat kepada rakyat. Mohon maaf, di mimbar ini saya tidak ada unsur apapun, nggak ada unsur politis apapun. Jangan sampai rumah kita tidak berkah gara-gara tidak amanat. Sudah dipilih, ditinggal, tunggang langgang, lupa sama rakyat. Mudah-mudahan negeri ini, Pak, dosa kita, dosa orang tua kita, dan dosa kaum muslimin, khususnya di negeri ini, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbi ighfir warham, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhul amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nukhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tardha. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah, ampunilah ya Allah segala kesalahan dan dosa-dosa kami, terutama segala kesalahan dan dosa-dosa kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah ya Allah, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah kedua orang tua kami, sayangilah ya Allah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya telah menyayangi di waktu kami masih kecil. Ampuni ya Allah dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat,
khususnya ahli kubur yang sudah meninggal ya Allah, maupun yang masih hidup bersama-sama kami. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ya Allah, semua jamaah yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini dan semua seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di dunia ini, anugerahkanlah kepada kami semua ya Allah kemudahan dalam urusan dunia, kemudahan dalam urusan akhirat, rezeki yang luas, yang mudah, yang barokah, panjang umur, yang baik amalnya, di saat meninggal yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udzkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.